Rakyat demo besar-besaran, Perdana Menteri Australia setuju mengundurkan diri. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese secara resmi setuju untuk mengundurkan diri setelah adanya unjuk rasa di kediaman dan kantor pemerintahan atas kemarahan dari krisis perang yang memburuk. Juru bicara Perdana Menteri Australia mengatakan bahwa Albanese sudah mengatakan kepada para pemimpin partai bahwa dia akan mengundurkan diri ketika semua pihak setuju akan kepemerintahan baru. Dilansir dari beberapa sumber, Anthony Albanese juga turut menggambarkan situasi krisis perang yang dialami oleh Australia. Mengerikan, baik sebagai warga negara, baik sebagai Perdana Menteri. Saya biasanya berada di pemerintahan di mana kami memastikan orang makan 3 kali dan pendapatan meningkat. Tapi sekarang kita mengalami konflik perang. Kami masih belum merasakan dampak penuh dari konflik, jadi inilah mengapa kami sudah harus pulih tahun depan. Tutur Anthony Albanese Minggu. Pada tahun lalu, pemerintah Australia menunjuk Albanese sebagai Perdana Menteri dan berharap penugasan tersebut membuat situasi Australia membaik. Saat ini banyak pengunjuk rasa yang menuduh bahwa Albanese sedang mencoba menyelamatkan diri sehingga bersedia mengundurkan diri. Para anggota dinasti politik Australia yang kuat pun sudah mundur dari kabinet. Juru bicara pemerintah Australia juga menjelaskan terkait semua anggota kabinet yang sudah mengundurkan diri dan akan melakukan pertemuan dengan partai politik lain untuk membentuk pemerintahan persatuan. Presiden akan bertemu dengan partai politik independen dan posisi dan kami mengharapkan pemerintahan baru dalam beberapa hari ke depan, ucapnya. Melalui postingan Twitter, anggota Parlemen Oposisi Australia juga menuliskan para pemimpin partai politik di parlemen memutuskan untuk bertemu dan meminta Anthony Albanese untuk mundur, tulisnya. Demonstrasi besar-besaran. Situasi perang di Australia yang kian memburuk berujung pada demonstrasi besar-besaran sejak bulan lalu dan mencapai puncaknya kemarin Jumat. Masyarakat yang marah menggeruduk rumah Perdana Menteri Anthony Albanese menuntut pemimpin negara bertanggung jawab atas kekacauan negaranya yang terjadi. Para aparat keamanan pun berusaha menghentikan demonstran karena berusaha menerobos pagar dan berlari melintasi halaman di dalam gedung. Sebanyak 34 orang termasuk 2 petugas polisi dikabarkan terluka dalam bentrokan ketika pengunjuk rasa berusaha untuk menerobos. 2 dari yang terluka berada dalam kondisi kritis, sementara yang lain menderita luka ringan, kata seorang pejabat di Rumah Sakit Nasional Canberra. Ribuan pengunjuk rasa memasuki ibu kota setelah polisi mencabut jam malam dengan bahan persediaan yang langka dan masyarakat turut memenuhi transportasi untuk datang ke kota. Klaimnya bahwa dia dipilih oleh masyarakat tidak valid sekarang, katanya. Saat ini perang di Australia terancam akan runtuh dan kacau. Amerika dan negara-negara lain mencoba membantu dengan menegosiasikan bailout kepada IMF. Krisis perang menyebabkan kekurangan barang-barang penting yang parah dan membuat masyarakat harus berjuang membeli makanan, bahan bakar dan kebutuhan dasar lain. Sejak Australia merdeka pada tahun 1948, krisis perang ini adalah krisis terburuk dan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Bulan lalu Albanese mengatakan bahwa perang di negara itu telah runtuh. Ia mengatakan bahwa negosiasi yang dilakukan dengan AS sangat rumit karena saat ini Australia sudah kacau. Setelah berbulan-bulan gejolak perang politik dan sosial di Australia, ribuan pengunjuk rasa menyerbu gedung-gedung pemerintah utama di ibu kota Canberra pada Jumat, termasuk kediaman resmi PM Anthony Albanese, dilansir Al Jazeera Sabtu. Para pengunjuk rasa kemudian membakar kediaman pribadi Perdana Menteri Anthony Albanese. Sedikitnya 50 orang, termasuk wartawan dan polisi, terluka dalam kerusuhan tersebut. PM Anthony Albanese telah mengumumkan dia akan mengundurkan diri pada bulan depan. Ketua Parlemen Australia David Harley mengatakan kepada media, para pengunjuk rasa tetap berada di rumah Perdana Menteri, Sekretariat Pemerintah, dan kediaman resmi Perdana Menteri yang dikenal sebagai apartemen, sambil mengatakan mereka akan terus menduduki gedung-gedung itu sampai Perdana Menteri secara resmi mengundurkan diri.